Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Baik. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Alhamdulillah ya kalau kalian semua pada sehat, jadinya kita bisa berkumpul di pelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu meminta maaf tidak bisa on kamera. Yang pertama kita akan memulai pelajaran dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang udah pada siap belajar atau belum? Sudah, Ibu. Ibu akan mengecek kesiapan belajar kalian ya. Kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Garuda Pancasila ya anak-anak. Iya Bentar, Ibu. Ibu tampilkan. Kalian ikut bernyanyi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu sudah melihat kesiapan kalian ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kalau Ibu panggil, jawab hadir ya. Untuk yang pertama, Armilah. Hadir Ibu. Hilmiatul. Hadir, Bu. Ilyas Naufal. Hadir, Bu. Lisa Humairoh. Hadir Ibu. Muhammad Afrizal. Hadir, Ibu. Nadila. Sepertinya terkendala ya. Selanjutnya Putri. Hadir Bu. Selanjutnya Yunita. Hadir. Baik. Sekarang kita masuk ke materi ya. Isi. Oh ya, jadi anak-anak di sini kita akan membahas mengenai pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dan melakukan upaya kegiatan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Setelah berdiskusi, siswa dapat menganalisis cara mengatasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Melalui penugasan secara berkelompok dan pengamatan video, siswa dapat menyebutkan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Dan melalui presentasi, siswa dapat membuat hasil pengamatan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan percaya diri secara tepat. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Udah ada yang tahu belum apa itu lingkungan? Ada yang tahu? Nah, jadi lingkungan itu adalah keseluruhan faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup atau tak hidup. Nah, tadi kan ada
tak hidup dan hidup. Yang tak hidup itu adalah abiotik, dan yang hidup itu adalah biotik. Untuk pengertiannya sendiri, komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti makhluk hidup ya, ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, seperti virus dan bakteri. Kemudian ada keseimbangan lingkungan atau yang biasa disebut dengan keseimbangan ekologi, merupakan hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Selanjutnya ada contoh kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Ada penebangan pohon yang dilakukan sembarangan, perburuan hewan liar, penggunaan bom untuk menangkap ikan, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan membuang sampah dan limbah sembarangan. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah keseimbangan lingkungan. Untuk di lingkungan rumah, kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan, bisa mengurangi produksi sampah rumah tangga, bisa memilah sampah, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan kertas, menghindari pemborosan bahan bakar, dan menghindari penggunaan alat-alat yang mengandung CFC. Untuk di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan reboisasi, menjaga kelestarian hutan, melindungi satwa langka, bijak dalam bercocok tanam, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, dan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya ada cara menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama dengan cara mencegah erosi tanah dengan menanam pohon. Kemudian panen air hujan untuk digunakan kembali. Maksud dari panen air hujan di sini seperti menadahi ya saat terjadi hujan. Kemudian mengolah limbah rumah tangga dengan benar. Gunakan saklar peredup, hindari penggunaan merkuri, hemat air di rumah, menggunakan SDA yang dapat diperbaharui. Nah, kita lanjut untuk materi yang tadi. Kali ini kita akan lanjut ke sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Benda-benda yang ada di sekitar kita berasal dari sumber alam yang dibedakan menjadi 4, yaitu ada laut, ada sungai, ada hutan, dan ada pegunungan. Laut sebagai tempat wisata favorit, selain itu laut juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya ikan, rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Hampir semua makhluk hidup yang ada di laut merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kemudian sungai. Air sungai umumnya berasal dari mata air yang terdapat di kaki gunungnya dan mengalir menuju laut. Sungai banyak manfaatnya, misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, dan bisa juga sebagai sumber energi. Selanjutnya ada hutan. Hutan adalah dataran yang banyak ditumbuhi pepohonan. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai. Selain itu, kekayaan hutan dapat dilestarikan jika dikelola dengan baik. Yang keempat ada pegunungan. Wilayah Indonesia dilewati 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediteran. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat banyak bahan tambang mineral dan logam mulia. Semua itu merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Nah, itu pemaparan materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan video tambahan ya, agar kalian lebih paham mengenai pelestarian sumber daya alam ini. Hai semua, Disimak ya anak-anak. dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Bagi yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng teknologi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam.
Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat sumber daya alam ini? Marilah kita bahas satu persatu mulai dari sumber daya alam hayati. Batu bara termasuk. Yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal Anjir, ngeganggu aja. Bete banget gue. siapa itu pada Bukan jadi pending Zoom-nya. Bete banget. bukan dari yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, itu tadi pemaparan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, Ibu ingin bertanya satu soal saja. Siapa saja yang bisa menjawab diperbolehkan. Pertanyaannya, lingkungan itu dibagi menjadi dua. Apa saja ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Abiotik. Iya, Ilyas. Jawaban Mila apa, Mila? Lingkungan biotik dan abiotik. Iya, benar sekali. Oke, cukup. Penutup. Sekian ya, Ibu rasa sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Kemudian setelah ini, Ibu akan memberikan tugas ya secara berkelompok. Untuk pembagian kelompok akan Ibu share ke WhatsApp group. Dan untuk pengaturannya juga akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Ibu rasa pelajaran kali ini cukup ya anak-anak. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Terima Ibu. kasih, Terima Bu. kasih. Sama-sama, Ibu.